Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya COVID kali ini, kita dihimbau pemerintah untuk melaksanakan belajar di rumah. Minggu kemarin, Ibu menjelaskan tentang akidah Islam, dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang adab sholat dan berzikir. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang adab sholat terlebih dahulu. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Jadi, orang yang sudah balik dan berakal, hukumnya wajib melaksanakan ibadah sholat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak orang melakukan sholat itu kurang bisa menikmati ibadah sholat disebabkan karena tidak khusyuk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk maka seseorang akan bisa terhindar dari perbuatan keji dan kemungkaran. Marilah kita mengagungkan ibadah sholat ini dengan cara memperhatikan adab-adabnya. Ibu guru akan menjelaskan adab-adab sholat diantaranya. Yang pertama, menjaga waktu dan batasannya. Maksudnya, ketika waktu sholat tiba, bersegeralah menunaikannya dengan penuh semangat. Yang kedua, tempat sholat kita harus bersih dari najis yang ada. Jadi, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, kita harus mengetahui bahwa tempat yang kita lakukan buat sholat itu sudah bersih dari najis. Yang ketiga, memakai pakaian yang rapi, sopan, dan baik, serta menutup aurat secara sempurna. Yang keempat, menyesal serta bersedih jika tidak dapat melaksanakan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Maksudnya menyesal di sini banyaknya bacaan yang kurang atau gerakan sholat yang kurang sempurna. Allah berfirman, dan dengan berzikir kepadaku, hendaklah mereka merasa nikmat. Yang kelima, kita harus khusyuk. Khusyuk di sini yang dimaksud adalah melakukan dengan penuh kesadaran bahwa setiap sikap dan gerakan sholat kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memerintah, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan di dunia. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang adab berzikir. Kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat usai salam langsung berdiri pulang tanpa berzikir. Sehingga pada sholat pun seseorang dianjurkan untuk berzikir terlebih dahulu. Zikir menurut bahasa berarti mengingat. Dalam hal ini yang dimaksud berzikir adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak ucapan kalimat thayyibah sesuai yang diajarkan Rasulullah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asyali wa la takum minal ghafilin. Ayat di atas membuat kita memahami bahwa zikir adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sesering mungkin. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab-adabnya berzikir. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan adab-adab berzikir kepada Allah. Adapun adab berzikir diantaranya, yang pertama, ikhlas dalam berzikir, mengharap ridho Allah. Yang kedua, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah, karena zikir adalah ibadah. Niat berzikir dengan membaca Al-Quran juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang keempat, tempatnya harus suci dari najis. Kita perlu memperhatikan tempat sebelum melakukannya. Yang kelima, memakai wangi-wangian dalam pakaian dan pakaian tersebut bersih dan sopan. Yang keenam, memilih tempat yang sepi. Memilih tempat yang sepi agar
kita bisa lebih khusyuk dalam berzikir. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan kalian bagaimana orang yang melakukan sholat tidak khusyuk. Seperti gambar di bawah ini. Bisa kalian amati gambar di bawah ini. Kalian bisa melihat gambar di bawah ini bahwa banyak orang melakukan sholatnya tidak khusyuk. Kalian bisa mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dengan cara kalian melaksanakan ibadah sholat di video dan jangan lupa dikirim di WhatsApp Ibu Guru di bawah ini. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan LKS halaman 23 sampai 25. Kemudian difoto dan jangan lupa dikirim di WA Ibu di bawah ini. Ya, di penghujung pembelajaran kita, Ibu berharap kalian bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Amin. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Bila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.